Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Insya Allah setiap harinya hadir pukul 5 pagi ya. Semoga juga Anda tidak ada yang ketinggalan untuk penyimak. Mungkin baru saja turun dari masjid untuk melakukan sholat subuh, kemudian melanjutkan aktivitas apapun. Semoga lancar kawan hari ini. Sambil mendengarkan Dialog Fajar pagi hari ini, kita menjadi atau berusaha sebagai dan menjadi kawan yang baik. Memang seperti apa sih kawan yang baik itu? Alhamdulillah pagi hari ini juga kita ketemu dengan kawan yang baik juga, Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sudah menjadi kawan yang baik untuk Dialog Fajar setiap harinya. Terima kasih kawan yang baik pula. Masya Allah. Iya Ustadz ya. Kesannya simpel ya Ustadz ya. Kawan baik gitu. Ya. Baik itu emang yang seperti apa sih Ustadz? Dan kenapa kok kita itu harus memilih gitu, harus selektif istilahnya untuk berteman, berkawan begitu Ustadz? Apakah kita ini sudah menjadi kawan yang baik gitu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali, bersua kembali, bertaut hati kembali. Betul. Untuk bersama-sama menjalin kebaikan, merangkai kemuliaan, menabung amalan. Masya Allah, amin amin. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat semuanya. Ini kan gara-gara saya juga senang dengan kawan baik SS. Suara Surabaya ini kan kawan yang baik. Amin ya robbal alamin gitu ya Ustaz. Maka sapaan yang kita pilih kan kawan. Kawan, ya. Betul. Maka pagi hari ini kita akan bicara tentang kawan yang baik. Ya siapa orangnya kan Mbak ya. Orang hidup ini kan pasti butuh kawan. Betul. Pasti butuh kawan. Kalau ada orang hidup dan tidak butuh kawan, wah berarti masalah. Bukan manusia Ustaz. perlu ditemani. Dipertanyakan ya. Betul Ustaz. Iya, perlu ditemani. Kenapa? Mengapa kan itu? Karena berkawan pun juga akan ada kriteria, ketemu kriteria baik dan tidak baik kan begitu ya. Sehingga kalau kita berkawan ya memang harus berkawan dengan kawan yang baik. Harus berkawan dengan kawan yang baik. Kenapa? Ya karena kawan itu yang sering mempengaruhi kita. Pasti kawan itu membawa pengaruh kepada kita. Apalagi kita orang tua mendidik anak, mengasuh anak, itu kan sebetulnya pengaruh dari kawan kan lebih dominan dibanding pengaruhnya orang tua. Bahkan kesetiaan anak-anak itu ya dengan kawannya itu kan lebih kuat dibanding kesetiaan pada orang tua. Betul. Dan naudzubillah akibat pengaruh perkawanan yang buruk kriminalitas terjadi begitu memprihatinkan. Betul. Karena pengaruh teman, pengaruh kawan. Orang tuanya nggak tahu, orang tuanya orang baik-baik ternyata tidak menyadari kalau anaknya berkawan dengan kawan yang buruk. Maka kalau saya ditanya kawan yang baik itu kawan yang seperti apa Ustadz? Sederhana saja saya menjawabnya, kawan yang apabila kita berkawan dengan dia, kita menjadi lebih baik. Selesai kan? Jadi kalau kita berkawan dengan seseorang, terus kita tidak menjadi baik, ya berarti dia bukan kawan yang baik. Walaupun kita menyebut kawan itu dekat. Bahkan identik kemana Mbak Ayu. Pasti ada teman. Si A itu. Iya, koncoplek bestipol. Iya, bestipol. Iya. Nah, tetapi itu bukan kawan yang baik ternyata. Walaupun dia bestie, walaupun dia dekat, curhat tiap hari bahkan ditraktir ke sana kemari, misalnya kan itu. Betul. Tapi ternyata tidak menjadikan dia semakin baik. Maka sungguh dia bukan kawan yang baik. Karena itu,
kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, guru kita, yang mengajari kita. Beliau bersabda seperti ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalisi as-solihi was-sawi kahamilil miski wa nafikhil kiri fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Ini sudah menunjukkan kriteria yang jelas dan resiko yang jelas. Kalau kita berkawan dengan teman yang baik atau dengan teman yang buruk. Kan yang pertama tadi, perumpamaan teman yang baik kan seperti bertemu, berkawan bersama dengan penjual minyak wangi. Betul. Serendah-rendahnya kita nggak beli, ya kan Pak Ayu ya? Betul. Nggak beli, juga nggak dikasih. Ya. Ya. Tapi kan kita sudah kena bau harumnya. Walaupun mungkin juga kita tidak mandi loh ya. Iya, iya, pasti ya Ustaz ya. Tapi karena berdekat-dekat dengan penjual parfum, penjual minyak wangi, kita juga akan tercium bau wangi dari dalam pada tubuh kita. Nah, begitu pula kalau kita berkumpul dengan kawan yang baik, itu kita akan, kalau nggak diajak baik itu ya, atau kita tidak mau melakukan kebaikan yang dia tunjukkan, kita kan sudah kecipratan bau harumnya. Itu koncone, kan itu ya. Ya. Koncone kiai, koncone ustadz itu kan ya. Koncone Mbak Ayu gitu ya. Masya Allah. Mbak Ayu kan orang kawan yang baik ya. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kan begitu. Sehingga identik, kebaikannya itu identik. Walaupun orangnya tidak identik kan gitu ya. Betul. Aroma harumnya itu begitu. Siapa koncone itu? Temennya siapa? Oh itu. Oh iya makanya kan itu. Ya. Itu aroma kebaikannya itu katut atau nempel ngikut ke dia. Sekali lagi walaupun dia tidak melakukan kebaikan itu. Nah ini pengaruhnya, efeknya teman baik itu kayak begitu. Sehingga sekali lagi teman baik itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Dekat saja, atau hanya dekat saja, atau hanya bertemu saja, atau hanya bertegur sapa saja, atau mungkin nama kita ikut dimasukkan ke dalam grupnya, itu saja kita sudah akan mendapatkan bau harum ya, wangi, kebaikan, kemuliaan itu nyiprat ya kepada kita. Nah, sebaliknya kalau teman itu buruk, teman itu jelek, itu seperti tukang pandai besi. Kalau mungkin Gen Z membayangkan tukang pandai besi kayak apa ya? Ya, bagi kita kan bisa membayangkan pandai besi itu kayak apa. Itu dia ada di sebuah ruangan yang panas sekali karena dia setiap saat memanaskan besi untuk untuk dipukul ya, untuk dibentuk gitu ya, sehingga dipukul dengan barbel, dengan hammer atau dengan palu yang besar ya, agar lempengan besinya terbentuk sesuai yang diharapkan. Itu betapa panasnya ruangan itu, kemudian betapa tidak enak bau dari ruangan itu. Wah, betul. Bau besi dibakar, atau bau bahan yang membakar, atau bau orang yang pandainya, si tukang pandai besinya, tentu berkeringat dia. Betul. Misalnya begitu ya. Kemudian resikonya juga kita akan terpercik oleh api, karena ini semuanya serba api di situ. Maka kita akan terbakar. Kalau enggak kita, ya baju kita akan terbakar.
Artinya apa? Keburukan-keburukan yang dimiliki oleh orang itu tadi, itu akan juga nyiprat kepada kita, akan ikut-ikut. Ya sebut saja misalnya ada seorang pelaku kejahatan, Mbak Ayu kan ya, tangkap sama polisi, kan pasti semua orang yang pernah berhubungan dengan dia kan itu kan ditanya kan, dicari kan, ditanyai komplotannya. Nah, mungkin walaupun belum berkomplot loh Mbak ya, cuma pernah ketemu atau ke foto di CCTV misalnya gitu ya. Wah pasti ya kan mesti dicari siapa dia kan itu. Nah, kan dicari itu kan ditanya. Walaupun sekali lagi dia nggak tahu apa ya, hanya kebetulan saja begitu. Waktu itu berada di situ karena pas janjian ketemu atau ngasih apa atau ngambil apa atau apalah pokoknya. Tapi sesungguhnya dia tidak ikut-ikut melakukan kejahatan, tapi karena dia berkawan dengan orang yang buruk, orang yang jahat, kena juga. Nah itu kan namanya kecipratan apinya, gitu kan ya. Orang Jawa bilang gupak pulute gak melok mangan-mangan kan itu ya. Iya peribahasa Jawa betul. Ya ikut-ikutan kena susahnya, ikut-ikutan kena buruknya. Padahal kita nggak sama sekali tidak menikmati rasa manis atau rasa enaknya. Jadi itu kawan yang baik dan kawan yang buruk. Kalau kita memilih kawan yang baik, ya tentu sekali lagi sederhana, kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kawan yang buruk pun kita juga akan mendapatkan keburukan. Wangel ya Ustaz, saya gitu ya. Wes kadung kumpul gak enak aku Ustaz. Lah ini yang harus kita latih diri kita. Memang kebanyakan orang berkawan itu kan mikirnya itu kan seneng ndak seneng kan Mbak Ayu ya. Betul. Ya, faktor pertama ya Ustaz. Betul ya, aku cocok ya karo iki. Nek bisa ngomong nyambung kayak gitu ya. Aku seneng sama dia karena seleranya sama. Gitu kan Mbak Ayu ya? Iya betul. Aku seneng sama dia, pokoknya pokoknya piye lah, cocok. Nah, itu sebetulnya harus kita latih. Kalau berteman, berkawan itu yang kita pikirkan itu bukan seneng atau tidak senengnya, setia tidak setianya, tapi yang kita pikirkan itu adalah kebaikan apa yang akan saya dapatkan. Kebaikan baik atau tidak efeknya, baik atau tidak interaksinya. Kalau tidak menghasilkan kebaikan, berarti bukan teman yang baik, sekalipun sangat menyenangkan, sekalipun sangat cocok. Kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, yang sering kan begitu. Nek seneng wis kaya gak ono kanca sing paling apik sak donya kan gitu ya. Hanya dia. Ya kan identik tadi. Mana-mana bersama dia. Seolah-olah enggak ada orang baik selain dia. Tetapi ingat, kalau dia bukan teman yang baik tapi hanya teman yang dekat, maka pengkhianatan itu datang dari orang paling dekat. Kan itu ya. Dan semua interaksi sosial, komunitas sosial kita akan mengalami itu. Karena kedekatan bukan didasarkan pada ikatan kebaikan atau kepentingan kebaikan, maka kedekatan itu justru akan mendorong satu di antara keduanya pihak atau orang itu akan dengan dengan mudah satu saat melakukan pengkhianatan. Kan khianat itu kan dimulai dari karena kedekatan, Mbak ya. Betul. Kalau nggak deket kan mana mungkin ada kata khianat kan itu. Nggak tahu celahnya untuk membohongi. Benar, ya, tidak tahu titik lemahnya kan. Karena dia tahu titik lemahnya, maka disitulah saat itulah dia berkhianat. Karena kepentingan yang lain dia dapatkan dari teman yang lainnya lagi. Nah ini, maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kita harus berlatih. Berkawan, berteman dengan kawan yang baik. Jangan berteman dengan orang yang hanya kita senang pada dia. Menganggap cocok, menganggap iki setia, sefrekuensi itu ya. Se-circle, apa mana, pokoknya bestie dan sebagainya. Pokoknya aku cocok karo dia. Tetapi ingat sekali lagi, apakah ada kebaikan yang terjalin antara keduanya? Kalau tidak ada kebaikan yang terjalin, maka bersiaplah untuk mundur teratur. Ya, sekedar bergaul saja, tidak menjadi teman dekat. Karena kalau menjadi teman dekat akan menimbulkan dampak yang negatif pada diri kita kan. Oleh karena itu, ketika kita sudah dewasa, maka selayaknya
ketika kita memilih teman tidak seperti anak-anak kecil. Anak kecil itu kan bermain dengan teman itu siapapun, kan ya yang disenangi saja kan Mbak Ayu. Oh iya betul. Kan gitu Mbak Ayu tuh. Nah kalau dia nggak seneng kan mesti nggak gelem mantulin. Dek kamu dipanggil sama kok gak seneng Pak. Ah itu ya. Iya betul. Tapi nek kon sing iki kok Dek. Wah, kok pulang-pulang kamu sama siapa? Sama itu. Bentuin karo iya Pak. Oh, kan seneng karena dia seneng. Iya. Bis satu hari lu kok nggak sama itu lagi. Gak seneng aku Pak. Kan itu ya. Olah malih Ustaz. Olah malih. Nah, betul. sama seperti itu. Kalau kita masih sama seperti itu di usia kita yang sudah semakin dewasa ini, kalau berteman itu masih ukurannya seneng nggak seneng, cocok nggak cocok, ya sesungguhnya kapan kita ini dewasa kan itu ya. Betul. Maka dari itu pastikan memilih teman adalah teman yang baik. Karena kebaikan dari teman akan mempengaruhi kepada kebaikan kita. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita Dialog Fajar ini bisa menjadi kawan yang baik juga Ustadz, untuk semua jamaah Dialog Fajar, begitu ya Ustadz ya. Benar. Amin amin ya robbal alamin. Kita kan kawan ya. Iya betul ya. Semoga kita baik, yang baik kawan yang baik. Ya. Baik Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.